Saham ini ekspansi ratusan outlet ke luar negeri dan menambah ribuan outlet di dalam negeri setiap tahunnya, tetapi harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang cukup dalam. Mau tahu saham apa itu? Yuk kita bahas. Halo teman-teman, di siang hari ini kembali lagi dengan saya Aldin dari Rupiah Finance. Di kesempatan kita kali ini kita akan membahas mendalam saham Alfamart yang menjadi saham favorit bagi sejuta umat yang memiliki ketertarikan dalam industri retail. Seperti yang kita ketahui bahwa Alfamart ini gerainya sudah bisa kita lihat di mana-mana, dan bahkan Alfamart ini juga cenderung ekspansi ke berbagai macam brand-brand baru retail. Dan tetapi uniknya harga sahamnya selama beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan, dan kita harus lihat nih dengan menganalisa saat ini apakah penurunan ini merupakan sebuah kesempatan yang bagus buat teman-teman untuk membeli saham ini, atau jangan-jangan kesempatan ini adalah sebuah penurunan yang wajar dikarenakan kinerja Alfamart yang terus menurun. Sebelum kita memasuki lebih dalam terhadap investasinya ataupun analisanya, kita harus melihat kembali ataupun mengingat kembali bahwa terdapat 3 prinsip bagi teman-teman yang ingin untuk berinvestasi saham. Prinsip yang pertama adalah beri perusahaan yang baik, artinya perusahaan tersebut bisa berkinerja secara bagus, bertumbuh ke depannya, lalu beli di harga yang baik juga, artinya valuasinya dijual dengan harga yang wajar ataupun lebih murah daripada harga valuasi sewajarnya. Lalu investasilah untuk jangka panjang, karena dalam jangka pendek market itu ditentukan oleh kondisi pasar, kondisi psikologis para investornya, kondisi psikologis para tradernya. Nah tentunya dalam jangka pendek ini penurunan kenaikan sangat bergantung sekali nih kepada psikologis yang dimiliki oleh teman-teman investor ataupun trader yang ada di bursa saham. Terdapat 4 indikator sederhana untuk menganalisa saham perusahaan. Yang pertama itu adalah produk, jadi kita harus mengetahui apa itu produk dari perusahaan ini. Lalu ada penjualan, kita harus melihat apakah penjualan yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Lalu ada laba kotor dan laba bersih ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, AMRT ataupun Alfamart ini adalah perusahaan retail yang gerainya sudah tersebar di Indonesia dan ASEAN. Nah, tepatnya itu di Filipina ya teman-teman. Dan juga AMRT ini memiliki beberapa brand retail lainnya di bawah kepemilikan saham dari perusahaan induknya adalah kepemilikan saham dari perusahaan induk Alfamart Group. Nah, brand-brand retail yang ada di bawah dari saham Alfamart itu yang pertama adalah Lawson, lalu ada MIDI, dan berbagai macam brand-brand retail lainnya, teman-teman. Nah, ini yang saya ingin bahas tadi, bahwa terdapat penurunan sebesar 30% selama 1 tahun terakhir. Yang dimana hal ini sangat unik dikarenakan penjualan laba bersih dan laba kotor yang dimiliki oleh Alfamart ini cenderung bertumbuh setiap tahunnya, tapi harga sahamnya mengalami penurunan. Dan tentunya ini adalah anomali yang menarik bagi seorang investor, dan kita harus menentukan nih apakah sekarang saat yang tepat untuk masuk ke saham Alfamart ini, atau jangan-jangan ini adalah jebakan saja karena memang sewajarnya kinerja Alfamart sedang mengalami penurunan, teman-teman. Dan juga perlu diperhatikan juga bahwa selama beberapa tahun ini juga Alfamart itu sebenarnya jarang mengalami penurunan. Tapi uniknya dalam 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan sebesar 30% tadi ya teman-teman. Dan ya tentunya kita harus cek dan recheck kembali apakah penurunan ini wajar atau tidak. Nah, kita harus perhatikan juga bahwa min PE ratio dari 5 tahun Alfamart ada di angka 34 kali. Nah, tapi sekarang itu ada di bawah angka 34 kali itu sendiri. Nah, kita harus tentukan apakah harga saat ini harga yang wajar atau tidak. Tapi kita harus memahami terlebih dahulu nih bagaimana bisnis ataupun kinerja dari laporan keuangan perusahaan ini. Jika melihat pada public expose dari PT Alfamart ini, bahwa kita bisa melihat bahwa market share dari Alfamart ini mengalami peningkatan sebesar 2% menjadi 34,2%. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu market share, jadi market share itu adalah perbandingan keseluruhan industri dari retail yang ada di Indonesia, khususnya di retail-retail yang sejenis dengan Alfamart ini. Mungkin ada brand-brand lain juga yang kita kenal, seperti Indomaret, dan berbagai macam brand-brand retail lainnya. Nah, jadi dari keseluruhan industri ini, industri retail itu, Alfamart menjadi salah satu pemegang pangsa pasar terbesar, yaitu sebesar 34,2%. Nah, tetapi secara grup, market share yang dimiliki oleh Alfamart itu mencapai 39,3%. Kenapa kita bilang secara grup dia memiliki market share yang lebih besar ataupun dia ada di angka 39,3%, dikarenakan terdapat brand-brand lain ya teman-teman yang dimiliki di bawah naungan brand Alfamart ini. Seperti yang kita lihat itu ada Alfamidi dan Lawson juga ya kalau seingat saya.
Nah, jika kita melihat dari store number yang dimiliki oleh si Alfamart ini, kita bisa melihat atau kita bisa membaca di layar bahwa Alfamart itu cenderung mengalami pertumbuhan yang konsisten terhadap gerai-gerainya. Kita bisa lihat di Januari tahun 2023, gerai-gerai yang dimiliki oleh Alfamart itu ada di angka 17.911. Tetapi di Desember 2023 itu ada di angka 19.087 gerai. Yang dimana itu mengalami penaikan sebanyak 1.176 gerai ya teman-teman. Nah, lalu anak perusahaannya juga ada Alfamidi. Di Januari tahun 2023 memiliki 2.132 gerai dan di Desember 2023 Alfamidi mengalami kenaikan gerai sebanyak 2.186. Di mana itu mengalami peningkatan 54. Lalu untuk Alfamidi Super yang biasanya kita lihat produknya itu paling lengkap dan ada beberapa juga produk-produk impor. Di Januari tahun 2023 dia mengalami ataupun memiliki store ataupun toko sebanyak 45 dan di Desember 2023 si Alfamidi Super ini mengalami ataupun pertumbuhan menjadi ke 46 toko atau mengalami peningkatan 1 toko ya teman-teman. Lalu itu Alfamart juga memiliki Lawson yang di Januari tahun 2023 memiliki 213 toko dan di Desember 2023 ada 674 toko. Nah, ini Lawson ini salah satu unit bisnisnya Alfamart yang sangat ekspansif ya teman-teman. Mereka melakukan ekspansi secara eksponensial dan ya bisa kita lihat ini terdapat kenaikan 3 kali lipat dari jumlah toko yang ada di Januari tahun 2023. Yang artinya itu mengalami kenaikan sebanyak 461 toko. Nah, itu bisa kita lihat pembandingnya seperti Indomaret, yang dimana Indomaret di Januari 2023 itu memiliki 21.000 toko dan di Desember 2023 si Indomaret memiliki 22,196 toko yang dimana mengalami kenaikan sebanyak 1.073 toko. Ya, teman-teman ya bisa melihat bahwa industri retail ini memang benar-benar cenderung bertumbuh dari tahun ke tahun dan di tiap tahunnya juga kita bisa melihat bahwa ada yang mengalami kenaikan tokonya, ada juga perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan terhadap store-nya. Nah, perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan terhadap store-nya bisa kita lihat di sini ada Farmer Market yang dimana di Januari 2023 mereka memiliki 48 toko, tapi di Desember 2023 mereka memiliki 43 toko yang dimana mereka mengalami penurunan sebanyak 5 toko. Lalu ada Lotte Mart yang sebelumnya memiliki 1 toko, lalu tutup sekarang di Desember 2023 tokonya itu sudah hilang. Lalu ada Hypermart yang sebelumnya memiliki 114 store, lalu di Desember 2023 menjadi 109 yang artinya mereka mengalami penurunan sebanyak 5 toko. Lalu ada Boston yang dimana di Januari 2023 mereka memiliki 51 toko dan Desember 2023 si Boston ini memiliki 34 toko yang artinya mengalami penurunan sebanyak 17 toko. Nah, ya kita bisa katakan bahwa yang Alfamart dari tahun ke tahun ini cenderung konsisten bertumbuh ya teman-teman, karena kita bisa melihat mereka terlalu ekspansi terhadap perusahaannya, mereka selalu ekspansi gerai sehingga kita harapkan di masa depan gerai-gerai ini bisa memberikan revenue yang bertambah kepada si perusahaan Alfamart ini atau kita bisa katakan bahwa si toko-toko ini bisa memberikan revenue tambahan terhadap pendapatan yang dimiliki oleh si Alfamart. Nah, lalu kita bisa melihat bahwa persebaran growth contributions yang ada di tiap-tiap daerah ataupun tiap-tiap pulau yang ada di Indonesia, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan tertinggi itu ada di Bali Nusra ya teman-teman. Itu pertumbuhannya dengan sampai 2 digit, di mana itu ada di angka 13,3%. Nah, kita bisa melihat juga bahwa kita sekarang masuk ke kinerja perusahaannya. Dari tahun 2012 sampai tahun 2024, Alfamart ini cenderung bertumbuh tiap tahunnya secara revenue. Yang dimana kenaikan revenue tiap tahunnya itu ada di angka 14,4%. Nah, jarang sekali ada perusahaan yang seperti ini ya teman-teman, karena untuk mendapatkan pertumbuhan sebanyak 2 digit setiap tahunnya itu sangat susah ya teman-teman, apalagi jika melihat perusahaan-perusahaan di industri retail ya. Nah, hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki moat lebar, memiliki parit yang lebar, memiliki keunikannya tersendiri yang bisa untuk mencapai pertumbuhan sebesar 2 digit tiap tahunnya.
yang Alfamart tentunya berhasil nih dalam mencapai pertumbuhan 2 digit, yaitu ada di angka 14,4% setiap tahunnya. Nah, kita bisa melihat juga dari laba kotor si Alfamart ini juga cenderung mengalami pertumbuhan dari tiap tahunnya. Di tahun 2012 sampai tahun 2024, mereka mengalami CAGR ada di angka 17,6%. Lalu untuk laba usahanya, itu ada di CAGR 17,2% ya teman-teman. Dan ya, kita bisa melihat bahwa dari struktur pendapatan dari si Alfamart ini, kita bisa melihat bahwa ya bisnis retail ini adalah bisnis dengan margin yang sangat tipis ya teman-teman. Karena kita melihat dari sini bahwa HPP ataupun GPM yang dimiliki oleh Alfamart itu ada di angka 78,5%. Jadi tiap teman-teman belanja 10.000 di Alfamart, 7.800-nya itu sudah menjadi beban usaha dari si Alfamart sendiri. Beban untuk setiap barangnya ya teman-teman. Lalu untuk beban usahanya itu ada di angka 18%. Dan laba bersihnya itu sisa di angka 2,7%. Jadi ya, setiap teman-teman belanja nih, anggap aja teman-teman belanja 10.000, si Alfamart ini cuman untung ada di angka sekitar 2.700 ya teman-teman. Oke. Nah, yang menariknya dari si perusahaan Alfamart ini, mereka melakukan inovasi yang sangat bagus. Nah, kita bisa melihat bahwa salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan oleh si Alfamart ini adalah dengan mengedepankan omnichannel yang jadi bukan hanya berbelanja fisik datang ke toko, namun juga bisa berbelanja secara online melalui aplikasi AlfaGift. Ya, kita tahu bahwa dengan seandainya kita berbelanja di aplikasi AlfaGift, si AlfaGift-nya ini tidak akan memberikan ongkir dan teman-teman bisa berbelanja secara gratis ya teman-teman untuk di aplikasi AlfaGift ini. Dan tentunya jika seandainya teman-teman berbelanja di aplikasi AlfaGift ini udah lengkap banget ya teman-teman. Jadi ya memang sangat menarik ya inovasi yang dilakukan sama Alfamart ini. Nah, ini juga menyambung yang saya katakan tadi, margin dari industri ini sangat tipis dikarenakan ya mereka melakukan ekspansi ke hal-hal seperti ini, ke AlfaGift yang mereka bisa mengirim barang tanpa ongkir, yang tentunya ya bagaimana caranya sih kok bisa perusahaan melakukan pengiriman barang yang tanpa ongkir? Karena kan tentunya kalau seandainya perusahaan ingin mengirimkan barang ke suatu tempat ada biaya bensin dan ongkos-ongkos lainnya ya teman-teman, dan ya Alfamart memberikan itu secara gratis kepada konsumennya. Itu memberikan kenyamanan bagi seorang konsumen, tapi juga memberikan penurunan nih terkait dengan net profit margin yang dimiliki oleh si Alfamart ini. Nah, kita juga perlu ketahui bahwa si Alfamart ini juga tidak mudah untuk terpengaruhi dengan ekonomi yang ada di skala nasional ataupun internasional. Nah, ini ada pertanyaan di saat public expose-nya dari Kak Dinar iNews. Jadi, beliau bertanya bahwa melihat suku bunga saat ini, apakah perseroan tidak ada potensi dampak dari suku bunga yang naik dan akan mempengaruhi pendanaan? Nah, jadi kita bisa lihat jawaban dari si manajemennya bahwa untuk funding karena perseroan mengandalkan internal cash flow sehingga tidak terlalu berdampak, termasuk untuk capex kita mengandalkan internal cash flow. Jadi saat ini belum ada rencana pendanaan dari pihak ketiga sehingga suku bunga tidak berdampak secara langsung. Nah, jadi si Alfamart ini melakukan ekspansi setiap tahunnya itu tanpa menggunakan funding dari luar ataupun tanpa menggunakan utang. Mereka berusaha untuk melakukan ekspansinya itu melalui internal cash flow ataupun kas yang dihasilkan dari operasi bisnis si Alfamart ini. Nah, tentunya hal tersebut sangat bagus ya teman-teman, karena sangat jarang ada perusahaan yang bisa ekspansi secara masif menambah 1.000 gerai setiap tahunnya hanya menggunakan internal cash flow yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, lalu ya kita bisa melihat juga bahwa si Alfamart ini juga banyak sekali melakukan ekspansi bisnis ya teman-teman. Ya, kita bisa melihat bahwa dari total 4,5 triliun alokasi terbesarnya digunakan untuk ekspansi toko baru dan perpanjangan toko existing. Selain itu, perseroan di tahun 2024 ini juga melakukan pembukaan gudang baru di 2 lokasi, yaitu di Gorontalo dan Palopo. Nah, untuk investasi gerai capex yang dialokasikan rata-rata nasional berkisar 1,2 sampai 1,4 miliar per gerai. Jadi kita bisa tahu nih, kalau misalnya teman-teman bikin bisnis retail seperti Alfamart, satu tokonya itu harganya ataupun modalnya itu ada di angka 1,2 sampai 1,4 miliar, teman-teman. Nah, yang saya suka dari Alfamart ini merupakan masuk kriteria dari Star Wars Company. Nah, Star Wars Company itu adalah perusahaan-perusahaan yang menurut Peter Lynch, perusahaan ini besar, sudah mature, dan mereka juga
sudah berdiri cukup lama dan mereka bertumbuh dengan angka yang moderat. Tapi pertumbuhan mereka ini lebih tinggi daripada inflasi itu sendiri dan tidak datang dari industri yang sifatnya cyclical. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ya si Alfamart ini datang dari industri retail yang cenderung bertumbuh tiap tahunnya, bukan cyclical, dan ya pertumbuhan yang dimiliki oleh si Alfamart itu di angka 2 digit dan itu melebihi dari inflasi yang dimiliki oleh Indonesia ya teman-teman. Ya, hal ini sangat menarik ya, karena kita wajib banget untuk punya saham seperti ini di portofolio kita. Karena hal ini akan memberikan kita setidaknya bantalan jika seandainya saham-saham yang lain mengalami penurunan, karena saham ini biasanya cenderung bertumbuh dari tahun ke tahun baik secara kinerjanya. Nah, ini juga kita bisa melihat bahwa ya Alfamart ini cenderung melakukan ekspansi yang sangat masif ya teman-teman. Bahkan ya Alfamart Group AMRT mencaplok saham 70% dari Lawson. Nah, jadi sebelumnya Lawson itu dimiliki oleh anak perusahaannya si Alfamidi, tapi sekarang mungkin karena manajemen merasa bahwa Lawson ini sudah bertumbuhnya secara ekspansif, mereka sudah bertumbuh dengan sangat masif juga. Jadi ya ada baiknya mungkin untuk dipegang oleh manajemen dari unit grupnya Alfamart saja, karena biar Alfamidi ini fokus nih terhadap lini bisnis yang mereka miliki. Nah, secara valuasi kita bisa melihat bahwa saat ini Alfamart diperdagangkan di angka PI 27,5 ya. Dan wajarnya selama 3 tahun terakhir ini PI wajar Alfamart itu ada di angka 36,9. Dan lalu untuk PBV-nya, PBV wajar Alfamart itu biasanya ada di angka 9 kali dan saat ini sedang diperdagangkan di PBV 5 kali. Ya tentunya saya tidak bisa katakan perusahaan ini murah ataupun mahal, tapi ya ini relatif ya bagi teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bisa mengapresiasi harga kenaikan perusahaan ini di valuasi segini itu adalah harga yang wajar ataupun murah, tapi ya bagi saya sendiri di valuasi sekarang pun bisa kita katakan ya sebenarnya cukup mahal ya teman-teman. Apalagi untuk sebuah perusahaan yang listing di bursa, karena perusahaan-perusahaan lain masih banyak yang menawarkan valuasi-valuasi yang lebih murah, dan jika seandainya kita pintar dalam mencarinya ya kita bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang memberikan valuasi yang lebih murah. Tapi ya jika seandainya teman-teman tidak memiliki waktu untuk melakukan stock picking secara mandiri, ya teman-teman ya bisa mempertimbangkanlah saham Alfamart ini sebagai salah satu saham yang bisa dimasukkan ke portofolio teman-teman. Karena ya perusahaan ini bertumbuh setiap tahunnya, lalu memberikan dividen juga seingat saya. Lalu ya jarang sekali ya teman-teman ada perusahaan yang bisa seperti itu di Indonesia. Nah, sebagai penutup, ya intinya kalau teman-teman merasa suka dengan channel ini dan ingin bertumbuh ke depannya, ingin menjadi orang kaya, sebagai penutup saya ucapkan sebuah kalimat akhir, yaitu kalau mau kaya ya subscribe rupiah. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang menonton channel ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat, dan sekali lagi disclaimer on, karena video ini hanya bersifat sebagai second opinion. Dan saya harap second opinion ini setidaknya bisa menjadilah bahan pertimbangan teman-teman dalam membeli sebuah perusahaan. Jangan membeli perusahaan hanya berdasarkan video ini dan lakukanlah analisa secara independen, secara mandiri. Karena analisa yang dilakukan secara mandiri akan meningkatkan conviction teman-teman dalam membeli sebuah perusahaan. Kerugian akan semakin berkurang ya teman-teman, dikarenakan teman-teman bisa melakukan analisa secara independen. Nah, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.